Sobat Abeng, jumpa lagi dengan Abeng Channel ya Sobat. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang teknik dasar dalam pengelasan ya Sobat, atau pengetahuan dasar tentang mesin las lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Sebelum kita memutuskan untuk membeli sebuah mesin las Sobat, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa dari dasar-dasar dari mesin las itu sendiri ya Sobat. Dari mulai kebutuhan kita kita mau dipakai untuk apa, kita harus tahu juga spek mesin yang harus dibeli seperti apa. Kemudian tentang kemampuan mesin juga kita harus perhatikan. Jadi tidak ada misoperasi di situ. Jangan sampai kita menyalahkan sebuah brand, sebuah merek, sebuah mesin las hanya gara-gara kelalaian kita tidak mengerti dosis dari sebuah kemampuan dari mesin las tersebut ya Sobat. Makanya kita harus tahu dasarnya biar kedepannya kita tidak berulang kali untuk membeli mesin las, atau bisa dikatakan tepat sasaran ya Sobat. Oke Sobat, ini di meja saya ini ada mesin las ya. Ini semuanya dari Redbo ya. Untuk tipe yang MMA 105A ini dari Redbo. Ini ampere maksimalnya itu di 105 ampere ya. Kemudian untuk yang sebelah ini MMA 160 ya. Ini dari Redbo juga, ini mesin las besar. Kalau untuk dari saya menyarankan buat sobat, kalau memang mau beli mesin las, kalau untuk keperluan di rumah beli yang paling kecil, karena masih ada di bawahnya 160 ada 120A ya, 120 ampere, di atasnya 105. Ini kalau menurut saya ini nanggung ya kalau untuk di rumah terlalu besar. Kalau untuk kelasnya bengkel juga mesin itu terlalu kecil ya. Jadi kalau saran saya, kalau mau beli mesin las, beli yang paling kecil. Kalau dari Redbo ini ada MMA 105, ini harganya sekitar 800.000 ya. Ini kecil sekali kalau dibandingkan dengan mesin las 450 watt yang lain. Dari dimensinya ini jauh, ini paling kecil, mesin las paling kecil ini cuma satu jengkal aja Sobat. Mesin lasnya cuma satu jengkal segini, sangat kecil sekali ya mesin lasnya. Nah ini sudah mampu ini kalau kelasnya buat tag wheel setal ini masih lebih dari cukup ya. Kalau sobat mau pakainya untuk kelas produksi kayak bikinnya agak berat ya, saya sarankan beli yang 160. Kalau mau besar lagi enggak apa-apa, yang penting listriknya kuat. Cuma kalau 160 ini udah aman ya, udah aman sekali kalau buat sobat untuk di bengkel ya. Karena sebelumnya saya sebelum punya Redbo ini belum saya pernah pakai ya, karena ini buat stok saja. Sebelumnya saya masih mengandalkan dari Lakoni. Ini Lakoni yang 160A ini yang biasa saya pakai. Kalau ini harganya lumayan ya, cuma kualitasnya bagus sih kalau dari Lakoni. Cuma kalau untuk desainnya ini masih jadul ya. Kalau ini udah pakai digital, kalau Lakoni itu belum. Kalau untuk kemampuan dati segel ya, yang pertama sobat harus tahu kemampuan dari dati segel sebuah mesin las. Kayak 105 ini kan ada, setiap mesin itu dibekali dengan dati segel ya. Jadi dati segel itu kemampuan operasi sebuah mesin dalam hitungan waktu tertentu. Dati segelnya itu satuannya 10 menit ya. Kalau dati segelnya, kalau ini mesin ini dati segelnya tertera di sini dia 100% di 81 ampere ya. Artinya pengelasan tanpa berhenti, tanpa putus, itu kalau dimaksimalkan itu di 81 ampere ya. Ini masih mampu. Kemudian kalau kita setting di 105 ampere ini hanya mampu dati segel di 60%. Artinya dalam 10 menit
mesin ini hanya diberi kemampuan atau waktu operasi maksimum di 6 menit kalau kita setting di 105 ampere. Sama halnya mesin las besar ini ada juga dead cycle-nya ya. Kalau dead cycle-nya ini dia di 100%-nya ini di 124 ampere ya sobat. Jadi sobat kalau setting mesin las 160 Redbow ini, kalau di setting di 160 ampere untuk setting maksimal ampernya, kita operasi di 160 ampere, maka waktu yang diizinkan maksimum hanya bisa beroperasi sekitar 6 menit saja. Dan yang 4 menit itu untuk mendinginkan mesin, baru nanti bisa dioperasikan kembali. Karena itu udah dosis dari pabrik sana ya, jadi nanti mesin las sobat jadi awet. Kalau sobat mau beroperasi di 100%, mesin las ini bisa mampu di ampere 124, sekitar 124 mesin las ini bisa tanpa berhenti bekerja, dan saya pastikan mesin ini aman karena mesin ini dibekali dengan kemampuan kerja masing-masing ya sobat. Jadi sobat harus pastikan semua itu sebelum membeli mesin las. Biasanya kalau mesin las ini selain di cover bodinya ini pasti tertera di kardusnya. Jadi sobat kalau beli langsung bisa lihat dari kardusnya, dari kemasannya itu ada di situ. Kalau untuk online biasanya kalau penjual-penjual yang bagus dia kasih deskripsi lengkap, pasti itu tertera lengkap di situ dead cycle-nya ya sobat. Ya, lanjut untuk ini teknik dasar dari mesin las atau ya pengelasan ya, kita mau bantu sampaikan ya sobat. Lihat kalau mesin las SMAW itu seal metal arc welding ya, itu mesin las stick itu dibekali 2 kutub ya, kutub positif dan kutub negatif. Nah, kutub positif dan kutub negatif, dan dibekali dengan holder ya, holder elektroda, penjepit elektroda ini, kemudian masa ya, untuk masanya, penjepit masanya. Yang saya mau sampaikan di sini, mesin las ini dia polaritinya atau perjalanan arusnya itu dari kutub negatif ke kutub positif ya sobat. Sama mesin las besar juga seperti itu, untuk polaritinya itu dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi apa bedanya? Gini, karena di sini kita bisa pakai untuk mau positifnya kita pakai holder, pakai ininya, pakai holder kawatnya bisa, atau bisa pakai tang masanya. Jadi itu tergantung kebutuhan ya sobat, tergantung kebutuhan, dan di situ itu ada peruntukannya ya sobat. Jadi sobat, saya bantu untuk pengertiannya ya. Kalau untuk istilah kita di bengkel untuk welder itu biasa mengatakan DC plus atau DC min. DC plus itu apa? DC min itu apa? DC itu dari istilah mesin las itu direct current ya. Ini mesin las, semua mesin las DC. Kita mesin las DC direct current ya, biasa kita sebut mesin las DC. Nah, untuk biasa kita sebut juga di lapangan itu, mungkin sobat nanti ada dengar istilah DC min atau DC plus. Yang dimaksud DC min atau DCEN, direct current elektroda positif ya, DSSP direct current elektroda positif, DCEN direct current elektroda negatif. Jadi yang dinamakan di situ DCEP dan DCEN atau DC min dan DC plus ya, itu untuk elektroda, stang holder elektrodanya ya. Kita bahas mulai dari DC
DC plus dulu ya, atau di recurrent elektroda positif. DC plus itu kita hubungkan stang elektroda ke kutub positif. Stang elektroda di kutub positif ya. Kemudian untuk stang masanya di kutub negatif. Gini ya, di kutub negatif ya. Hal seperti ini, polarity DC plus ini biasa digunakan untuk pengelasan plat tipis ya. Pengelasan plat tipis ya. Sobat, saya pastikan kalau sobat pengelasan dengan bahan material tipis, gunakan polarity DC plus di recurrent elektroda positif. Karena apa? Nanti arus polarity dari mesin las ini akan mengalir dari elektroda negatif ya. Elektroda negatif ini kita pasangkan ke benda kerja ya. Masanya ke benda kerja itu negatif. Nanti alur panasnya itu dia akan mengalir dari benda kerja ke elektroda. Karena putarannya dia dari negatif ke positif ya. Di saat pengelasan, elektronnya itu mengalir dari benda kerja ke stang lasnya ya, ke kawat elektrodanya. Nah, itu biasa digunakan untuk pengelasan tipis. Benda kerja plat tipis kita pakai DC plus. Karena sebagian untuk dalam istilah pengelasan ini kalau polarity DC plus ini 2/3 panasnya itu ada di elektrodanya dan 1/3 kawatnya itu ada di benda kerjanya ya sobat, ada di benda kerjanya. Jadi nanti terjadi tumbukan panas itu dari loncatan panas itu dari benda kerja mengarah ke elektrodanya. Benda kerja mengarah ke elektrodanya sehingga panas yang ditimbulkan itu dia akan 2/3 panas itu berada di elektrodanya. Kemudian 1/3 panasnya baru berada di benda kerjanya ya. Jadi pengelasannya itu nanti maniknya akan lebih besar satu, kemudian untuk penetrasinya nggak terlalu dalam. Itu yang menyebabkan nanti pengelasannya itu nggak gampang jebol, nggak gampang lubang-lubang ya gitu. Itu harus pakai polarity dari DC plus ya sobat. Kalau pengelasan benda kerja yang tipis itu pakai DC plus biar nggak bolong-bolong ya sobat. Sesuaikan juga ampernya. Kemudian kita lanjut ya, kalau kita lanjut lagi untuk DC min. Nah, polarity DC min itu begini, dibalik ya sobat, biar sobat paham. Kalau polarity DC min itu untuk elektrodanya itu di negatif ya. Elektrodanya sobat setting di negatif ya. Untuk elektrodanya sobat setting di negatif. Ini. Nah, ini negatif, ini positif ya. Kita setting di negatif. Nanti untuk arus elektron ini akan mengalir dari holdernya ini ya. Dari holdernya ini, dari elektroda mengalir ke arah benda kerjanya. Di situ panas yang terjadi itu akan lebih besar ke benda kerjanya ya sobat. Jadi dari elektroda ini, dari stang las ini cuma sepertiga panas, kemudian
2/3 panasnya itu akan melelehkan benda kerjanya ya sobat. Jadi di situ nanti terjadi penetrasi yang lebih dalam. Makanya kalau dalam istilah pengelasan untuk kelasnya 5G 6G ya, untuk yang 3G bevel itu saya kalau pakai untuk rootnya, untuk penembusan, saya setting mesin las di DC min untuk rootnya dengan kawat LP52U ya, kita setting di DC min untuk penetrasinya, karena DC min ini letak panasnya itu lebih panas di benda kerjanya ya, 1/3 di elektroda dan 2/3 di benda kerja, dan itu akan menyebabkan penetrasi atau penembusan ya, penembusan yang sempurna dan lebih dalam. Jadi saya pakainya DC min untuk root. Kemudian untuk filler dan capping saya rubah menggunakan polarity DC plus, karena di situ kita membutuhkan pencairan elektroda yang banyak dengan posisi kampuh yang semakin melebar. Jadi kampuhnya semakin melebar, saya harus pakai menggunakan DC plus, karena di situ butuh pengisian dan butuh pencairan elektroda untuk mengisi bevelnya itu ya. Kemudian sampai di capping saya masih menggunakan DC plus. Jadi begitu sobat itu harus tahu pada saat menggunakan DC min dan DC plus itu harus disesuaikan. Yang kuncinya satu, dalam istilah lebih simpelnya satu ya, kita mengelas plat tipis, kita gunakan DC plus di recurrent elektroda positif. Di saat kita pengelasan benda kerja tebal, kita butuh penetrasi yang dalam, misal plat kita nggak bevel, nyambung plat 1 cm sama 1 cm, kita nggak bevel nih, langsung tempel aja begini, saya sarankan pakai DC min, karena itu akan menyebabkan penetrasi yang dalam sehingga hasil lasnya semakin bagus, semakin kuat ya. Jadi tidak cuma permukaannya aja yang dilas, seperti itu ya sobat. Jadi nanti hasilnya semakin maksimal, hasil lasnya kuat ya. Pokoknya sobat harus paham ini dasar dari pengelasan ya. Jadi kenapa kita harus tahu apa itu DC min, apa itu DC plus, itu biar nanti kita untuk aplikasi pengelasan itu tidak salah ya. Sebenarnya nggak ini sih, nggak begitu terlihat pada saat pengelasan, karena sama-sama menyala, sama-sama mengeluarkan busur api, kita setting DC min, kita setting DC plus itu sama, pada dasarnya itu sama, pengelasan itu sama, cuman hasilnya itu beda ya. Itu yang harus diperhatikan sobat ya. Kadang sobat mengelas, loh kok ini jebol terus, lubang terus pengelasannya, biar nggak lubang-lubang, biar bolong-bolong, itu gimana ya? Salah satunya dengan pengaturan DC min atau DC plus ya, sobat nanti bisa pastikan di situ. Begitupun dengan mesin las besar itu sama ya, polaritinya sama, larinya dari kutub negatif ke positif ya. Untuk elektron panasnya itu larinya, muatan panasnya itu dari kutub negatif ke arah positif. Jadi kalau kita setting DC min, nanti arus panasnya itu mengalir dari elektroda menuju benda kerja. Di situ pencairan panasnya itu akan lebih besar di benda kerjanya, karena alirannya ke sana, penetrasinya semakin dalam. Itu sangat cocok untuk penembusan plat-plat tebal ya. Itu sangat cocok sekali pakai itu untuk DC min. Jadi sobat nanti bisa pastikan lagi settingnya untuk jenis material atau jenis posisi pengelasan yang kita las ya. Sebenarnya masih banyak ilmu las ya. Kedepannya saya harap kita bisa berbagi, kita bisa berjumpa lagi, nanti kita sharing lagi untuk ilmu pengelasan ya.
Jadi nanti sobat semua bisa lebih paham, lebih tahu, kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu ya sobat. Oke sobat, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Mungkin banyak salah-salah kata penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sobat kalau mau tanya bisa di kolom komentar atau minta carikan barang dengan harga yang murah, dimana nanti saya bantu linknya. Oke sobat, sampai ketemu lagi di video berikutnya.